Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu kelima ini saya lebih menekankan kepada Anda bagaimana teknik penulisan karya ilmiah itu, supaya bisa Anda nanti menulis karya ilmiah itu betul-betul berpikir analitis. Jadi kan ada istilah deskriptif analitis. Nah, kalau dalam metode penelitian kan selalu deskriptif analitis. Jadi pada minggu lalu kan kita juga bagaimana berpikir ilmiah gitu kan, bagaimana membedakan apa yang membedakan kita dengan binatang gitu kan. Kita selalu berpikir logis, berpikir ilmiah, segala sesuatu itu tidak bisa kita terima saja dengan akal pikiran kita. Ada menganalisanya sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan yang disampaikan oleh seorang kepada kita. Disitulah letaknya kenapa orang selalu kadang mengatakan begini, de nyolai kuliah tapi terima saya pengaduan orang, nyolai intelektual tapi terima saya pengaduan orang, kan sering begitu ya. Karena apa? Karena kita menjalankan nalar seperti yang kemarin tuh, kita menjalankan nalar kita apa iya atau tidak gitu kan. Setiap apa yang informasi yang kita terima tuh kita selalu menganalisisnya kan gitu. Jadi bagaimana untuk teknik penulisan karya ilmiah itu, makanya perlu didahului dengan sebuah penelitian. Sebenarnya penelitian itu yang dimaksudnya bukan hanya penelitian yang Anda harus ke skripsi terus minta izin, bukan seperti itu. Jadi bagaimana Anda berpikir analitis itu dengan teliti gitu. Jadi kalau misalnya tugas-tugas mahasiswa aja dia sudah mulai tuh, mulai dia meneliti itu kan boleh saja mengumpulkan data-data dari dokumen gitu kan, data-data sekunder gitu kan. Tapi memang sebenarnya untuk seni pertunjukan kita lebih banyak menggunakan data primer. Data primer itu adalah data yang kita dapatkan langsung berhubungan dengan topik atau permasalahan yang kita tulis gitu. Jadi hendaknya Anda seperti itu juga. Jadi sikap yang pertama tuh sikap syarat dan syarat seorang peneliti. Jadi ini karena menulis teknik penulisan karya ilmiah ini harus berdasarkan sebuah penelitian. Jadi kita otomatis sikap dan syarat seorang peneliti itu artinya ini yang perlu kita ungkapkan gitu. Kalau penelitian kan bagaimana cara mengumpulkan data, bagaimana cara analisis gitu kan. Tapi karya ilmiah dihasilkan dari hasil penelitian gitu. Cara berpikir analitis gitu kan. Berpikir analisis harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalan. Menganalisis. Ada satu lagi, berpikir skeptis katanya. Selalu menanyakan bukti, fakta yang mendukung pernyataan. Jadi apa buktinya? Akan seperti itu. Apa buktinya bahwa kalau di dalam tadi itu foto-fotonya. Apa buktinya Anda melakukan penelitian di sana? Apa buktinya dia mengatakan seperti itu? Nah, bukti-bukti itu harus ada. Kemudian berpikir kritis. Jadi ada berpikir kritis berdasarkan logika yang seperti kemarin kita bicarakan minggu kemarin ya. Berpikir berdasarkan logika, akal sehat dan objektif. Objektif itu kita membicarakan sesuatu itu kembali ke objeknya, jadi tidak subjektif. Jadi kalau misalnya kita membicarakan tentang seseorang, nah itu kita lebih banyak menulis biografi ya. Kalau menulis biodata seseorang, sejarah hidup seseorang itu namanya biografi. Misalnya biografi Soeharto, biografi Sofiani, misalnya rasanya udah tulis atau belum ya, menulis tentang itu. Nah itu kita harus berpikir objektif. Jadi kita pilah-pilahkan data. Jadi itu yang dimaksud kita mendengar informasi dia. Kita misalnya pas tidur di rumah dia atau mengamati kehidupan dia, kita pilah-pilahkan mana yang berhubungan dengan tari. Jadi kita tidak bisa kalau misalnya dia ada apa-apa dengan suaminya, dengan anaknya, jangan ditulis. Mana apa yang bersangkutan dengan penelitian kita, permasalahan kita. Kalau permasalahannya tentang tari, bagaimana dia apa ketika latihan, ketika ada penari-penarinya, ketika menyuruh anaknya melatih orang menari misalnya, terus dia bercerita tentang tari. Nah itu yang penting, itu yang penting. Ya memang ya, kadang-kadang kalau biografi itu semua kehidupan dia itu akan kita tulis, tapi kita punya kode etik juga. Kita mana yang perlu kita tulis, mana yang tidak, tuh kita harusnya berpikir logisnya, itu logis atau tidak kita menuliskan sesuatu rahasia yang tidak perlu kita expose gitu.
kita berterima kasih seseorang sudah memberikan informasi dan mau menyatakan dirinya, mau ditulis biografinya. Kita bersyukur sekali. Karena mencari objek kan susah ya. Berarti objeknya kan dia gitu kan, seorang tokoh gitu. Jadi itu yang perlu kita pahami. Mana tahu Anda nanti menulis biografi seorang seorang seniman di kampung-kampung Anda, di tempat tinggal Anda. Jadi itu yang perlu kita yang kita pahami, berpikir analitis, harus selalu menganalisis setiap pernyataan atau persoalannya. Kalau dia katakan misalnya tari ini tahun 45 aja dulu sudah tampil, sementara kita tahu sanggarnya tahun berapa adanya. Nanti kita kaitkan gitu kan. Tidak bisa kita terima begitu saja gitu. Jadi kita memang menganalisisnya. Kalau dia katakan tahun 45 berarti umurnya berapa? Sementara dia kawin dengan bapak itu katanya baru terbuat sanggar itu. Sementara ketika itu dia kan belum kawin. Nah, itu kan bisa, itu yang dimaksud menganalisis ya. Itu. Cara berpikir dan sikap seseorang peneliti sangat menentukan keberhasilan dan mutu penelitian yang dilakukannya. Jadi pemikirannya logis, empiris gitu. Karya tulis yang ilmiah dihasilkan oleh pengarang, penulis yang bersikap ilmiah. Jadi sikap adalah pengejawantahan atau manifestasi atau ekspresi operasionalisasi dari jiwa. Jadi sikap kita seorang penulis tuh, makanya kalau kita menulis tuh orang tahu, oh ini tulisan Bu Neng nih, ini tulisan Mbak Pip nih, ini tulisan Bu Epi nih, ini tulisan Bu Puji, bisa seperti itu. Ini kalimat Surasono nih, ini kalimat Sarmugianto. Kalau Sarmugianto dia lebih kepada kritik karena dia seorang kritikus. Kalau Surasono selalu dia menulis tentang sejarah karena dia orang sejarah gitu, memang sejarah, degree-nya sejarah gitu. Jadi seorang penulis yang ilmiah itu harus berjiwa ilmiah agar berwatak dan bersikap ilmiah. Kemarin Anda sudah membaca juga file yang saya kirim melalui e-learning, itu adalah bagaimana bersikap dan berjiwa berpikir ilmiah. Jadi silakan Anda runut lagi itu ya, kita tidak ulang itu lagi. Kemudian 7 sikap ilmiah ya. Sikap ingin tahu. Ini bekal kita untuk menulis karya ilmiah seperti ini. Seseorang yang bersikap ilmiah itu selalu bertanya-tanya mengenai bagaimana hal yang dihadapinya, baik yang itu hal yang lama maupun yang baru. Nanti saya share saya punya poin-poinnya. Kemudian sikap kritis, tidak puas dengan jawaban yang tunggal. Ia akan selalu berusaha mencari hal-hal yang ada di belakang gejala, bahkan fakta yang dihadapinya. Sikap ingin tahu itu menimbulkan motivasi yang kuat untuk belajar, dan karena motivasi itu timbullah sikap kritis. Sikap terbuka. Memang ya kita harus bersikap terbuka. Tidak bisa kita selalu bersedia mendengarkan keterangan, argumentasi orang lain walaupun berbeda dengan pendapatnya. Jadi kita harus menerima, mendengarkan. Yang paling bagus itu kita seorang peneliti itu kita punya sifat yang mau mendengar. Itu mau mendengar, karena Anda nanti kalau ke lapangan ya, orang tuh cerita aja gitu. Jangan kita yang banyak cerita, karena kita mengumpulkan data dari dia. Jadi kita mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari dia. Jadi kita dengar aja, ketawa aja kita. Asik lah dia cerita, kita rekam gitu kan, seperti itu. Orang yang bersifat terbuka itu tidak menutup mata terhadap kemungkinan lain. Ia tidak emotif dalam menanggapi saran, tidak emosi. Dan dia berpikir kritis, tetapi dia tidak mengkritik ketika itu, bahkan celaan terhadap pendapatnya. Jadi itu yang perlu kita pahami ya. Dan kita harus bersikap objektif, dapat menyisihkan perasaan pribadi, personal bias atau kecenderungan yang tidak beralasan. Dengan kata lain, dapat menyatakan apa adanya, dapat melihat secara nyata dan aktual. Orang yang bersikap objektif ini tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran sendiri atau perasaan sendiri, dan tidak dipengaruhi oleh prasangka. Jangan berprasangka, mungkin dia begitu, tidak. Kita tanya saja langsung kepada dia. Kita kan mengumpulkan data. Iya atau tidaknya, nanti disitulah kita letaknya menganalisis data-data itu dengan cara memilah-milah kan. Kalau ini tidak terpakai datanya, udah simpan aja di sini dulu gitu kan, seperti itu. Itu ya. Kemudian sikap rela menghargai karya orang lain. Itu menghargai. Misalnya Anda nanti kalau pergi ke tempat suatu sanggar gitu kan, dia cerita, ini tari saya ini udah pernah dapat juara di sana, ya gitu kan, bagus karyanya Bapak gitu kan. Kita usahakan kita selalu memuji dia, memilih jiwa yang besar. Kita mempunyai jiwa yang besar, menghargai karya orang lain tanpa merasa diri kita kecil. Nggak usah kita, kalau dia katakan gini, di perguruan tinggi sekarang mana ada dosen-dosen mengajar, kita diam aja. Kan karena dia muncul seperti itu loh.
orang-orang itu berbicara itu kadang-kadang dia kan ini ya, orang yang tidak apa, pada umumnya kita mengumpulkan data kan orang-orang yang di kampung gitu kan, dan dia tokoh tari tapi dia otodidak gitu kan, artinya dia tidak lahir dari sebuah akademik tapi dia pakar menari gitu kan, kita perlu dia. Jadi ketika dia mengatakan bagaimana gayanya segala macam, ya udah kita ketawa aja gitu, ke bawa 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 relax relax gitu kan, tarik nafasnya. Kalau rasanya oh, mahasiswa kini kok kalau menari itu tangan gitu gitu gitu, ya udah ketawa aja. Iya ya Pak ya, makanya saya ingin belajar dengan Bapak dengan Ibu gitu, seperti itu. Orang yang merasa congkak dan merasa lebih tidak mungkin bersikap objektif, karya tulisnya akan bernada sombong. Jadi pemerintah atau menggurui kita tidak boleh menggurui sebuah walaupun Anda akan menulis seorang tokoh, nanti kita tidak boleh mengajari harusnya dia begitu, tidak boleh. Orang yang berjual ilmiah pantang mengaku karya orang lain sebagai karya orisinal dirinya. Ia rela dan senang hati mengakui dan mengucapkan terima kasih kepada gagasan atau ide karya orang lain. Jadi orang yang ilmiah itu dia apa tidak mempunyai apa, tidak, dia selalu menghargai, yang penting itu menghargai orang yang berjiwa ilmiah. Jadi mengakui karya orang lain sebagai karya orisinil dirinya gitu kan, seperti itu. Kemudian orang yang berjiwa ilmiah itu mengakui, kemudian ia rela dan dengan senang hati mengakui dan mengucapkan terima kasih. Ya, itu seperti itu ya. Oke. Kemudian sikap berani mempertahankan kebenaran. Berani mempertahankan kebenaran. Jadi kita tidak bisa mengaku saja, kita berdasarkan teori-teori. Kalau menulisnya ya kita baru adu argumen, nanti diskusi dengan orang yang narasumbernya. Kalau kita menyatakan, dia mengatakan tari kontemporer itu enggak gitu-gitu, terus kita teori kita seperti ini. Kalau dia mengatakan tari tradisi itu ya tari yang harus ditarikan dalam setiap event ini atau gimana, kita menyampaikan teori-teori kita yang kita pelajari secara akademik gitu. Orang yang bersikap ilmiah itu berani menyatakan kebenaran dan bila perlu mempertahankannya. Sikap ini dapat menimbulkan kebulatan dalam cara berpikir dan menimbulkan konsistensi dalam penulisan yang merupakan syarat mutlak bagi karya tulis ilmiah. Sikap menjangkau ke depan, ya. Orang yang bersikap ingin tahu, kritis, terbuka, objektif pada umumnya, ia berpandangan jauh ke depan. Orang ini bersifat futuristik, yaitu mampu melihat jauh ke depan. Futuristik, ya. Ingat ya. Jika ia seorang peneliti, ia mampu membuat hipotesis, dugaan sementara dan membuktikannya sehingga ia dapat menyusun teori. Jadi kita kalau penelitian kuantitatif pada umumnya akan ada hipotesis yang akan diuji gitu loh. Jadi pembelajaran seni budaya di di masa pandemi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak berjalan normal, misalnya seperti itu. Nah, itu yang akan dibuktikan. Apa buktinya? Akan gitu. Jadi itu kalau penelitian kuantitatif kita perlu punya hipotesis. Hipotesis itu kita susun berdasarkan fakta-fakta di lapangan gitu. Nah, itu. Sikap menjangkau ke depan itu membuat seseorang bersikap ilmiah, menganggap meneliti itu suatu kebutuhan dan menganggap menulis secara ilmiah itu sebagai kewajiban, ya, sebagai kewajiban. Jadi metode ilmiah dan metode non ilmiah ya. Permasalahan harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan tampak variabel yang akan diteliti. Apa itu variabel? Permasalahan-permasalahan yang apa? Kalau kita membicarakan tentang misalnya kalau dalam penelitian kuantitatif kan selalu ada variabel itu. Jadi penelitian kualitatif juga ada variabel. Variabel itu maksudnya permasalahan-permasalahan. Kalau tapi dalam kualitatif itu sering disebut itu keyword. Kata kunci, apa kata kunci dalam penelitian itu apa? Misalnya kalau misalnya kita bentuk penyajian tari piring dalam upacara perkawinan di desa itu, nah itu bentuk penyajian
Nah itu kan keywordnya. Kemudian tari piringnya, upacara perkawinannya. Kenapa harus ditampilkan dalam upacara perkawinan? Kan harus dijawab. Kan tidak bisa hanya bentuk penyajian itu kita menyampaikan bentuk penyajian seperti ini. Tapi kita kan harus punya alasan kenapa kita tahu mempunyai alasan dari fakta di lapangan kita dapat. Kenapa tari itu ditampilkan? Kenapa kok tari itu yang ditampilkan dalam pesta perkawinan? Kan seperti itu. Kalau orang tanya sekarang, kenapa tari gelombang dijadikan penyambutan tamu? Nah, itu kan harus ada jawabannya. Nah, ada deskripsi operasionalnya. Apa yang dimaksud dengan tari gelombang, apa yang dimaksud menyambut tamu, apa yang disebut gelombang menyongsong, semua itu kan harus kita deskripsikan gitu. Jadi kemudian permasalahan yang dipertanyakan sering tidak jelas dan bersifat umum. Jadi permasalahan itu di pertanyaan sering tidak jelas dan bersifat umum. Jawaban yang diberikan terhadap permasalahan harus didukung dengan fakta. Jawaban apapun tidak perlu didukung dengan data. Proses pengumpulan data, analisis dan penyimpulan harus dilakukan secara logis dan benar. Tidak ada proses pengumpulan data atau analisis data meskipun mungkin ditujukan pada suatu kesimpulan. Nah itu. Kemudian sistematika sekarang tuh kalau misalnya mahasiswa tuh sekarang mah susah ya kalau kita mau penelitian tindakan, misalnya penelitian tindakan kelas tuh susah sekarang karena pandemik ya. Jadi mungkin tidak bisa. Tetapi bagaimana PTK itu dilakukan melalui Zoom? Contohnya Ibu besok tanggal 20 tuh mengajar mengajar tari turun saji di Malaysia kan. Jadi tanggal kemarin tanggal 15 kemarin saya sudah mengirim ke Malaysia tuh video saya sedang ditarikan tari turun saji itu. Mungkin Anda melihat video saya di Facebook atau saya sudah kirim juga. Kemudian menari. Kemudian setelah menari itu saya menjelaskan tari itu, kemudian mengajarkan pergerak-geraknya gitu. Kemudian nanti tanggal 20 nanti kita tinggal Zoom gitu. Zoom bagaimana kita kuliahnya seperti itu. Jadi judul penelitian hendaklah singkat, spesifik, tapi cukup jelas, mencerminkan masalah, mencerminkan tindakan sebagai pemecahan singkat dan mudah dipahami. Jadi ini lebih mengarah kepada penelitian tindakan kelas ya. Jadi saya rasa nanti kita carilah, tidak apa-apa nanti, tapi saya belum memfokuskan penelitian tindakan kelas itu untuk ke Zoom gitu kan. Jadi tidak juga saya sebenarnya harus mengajarkan penelitian tindak kelas dalam karya ilmiah ini. Tapi bagaimana Anda menulis karya ilmiah itu yang sangat penting sekali. Jadi bagaimana Anda merumuskannya, tujuan penelitiannya, misalnya rumusan yang jelas, rumusan masalah itu bagaimana membuatnya, rumusan yang jelas masalah yang diteliti. Tunggu dulu ya. Pendahuluan misalnya bagaimana kita menulis suatu itu dengan pendahuluan, deskripsi masalahnya, tuh disertai dengan data yang menunjukkan adanya masalah. Kemudian tempat terjadi masalah itu di mana, pentingnya masalah itu apa misalnya kan. Nah kemudian rumusan masalah misalnya kan, kalau identifikasi masalah kan kita di dalam setelah kita menyampaikan bahwa tari ini begini-begini, dia ditampilkan untuk di sini, kemudian dalam pesta perkawinan, kemudian dulu tarinya seperti ini, sekarang sudah mengalami perubahan begini-begini, banyak kita menjelaskannya. Dari percakapan kita itu deskripsi kita itu nyatalah bahwa ada banyak permasalahan sebenarnya dari yang saya katakan tadi. Tari ini sudah ada semenjak zaman kerajaan misalnya, berarti kan bisa juga kita meneliti sejarahnya. Lalu tari ini terhenti pada tahun sekian, muncul lagi misalnya, itu kan bisa kita menulis tentang kontinuitasnya gitu kan. Identifikasi satu. Kemudian tari ini ditampilkan pada pesta perkawinan, tampilkan pada ini. Kemudian tari ini sekarang sudah berubah bentuk misalnya. Nah kita sudah dapat, bisa juga kita meneliti fungsinya. Kemudian ada terjadi perubahan, kita bisa meneliti tentang perubahannya. Apa yang kita nyatakan pada latar belakang masalah sebenarnya, yang kita deskripsikan 4 halaman itu mengandung sebenarnya permasalahan-permasalahan yang bisa diteliti. Nah, di dalam karya ilmiah itu kan kita akan menyatakan itu, akhirnya Anda kan memang digiring ke membuat proposal gitu kan. Kalau saya buat karya ilmiah ya nanti kan dari penelitiannya baru kita ambil kepada tulisan untuk jurnal misalnya gitu. Nah baru kita ada pendahuluan, ada metodologinya, kemudian ada di dalam pendahuluan tuh kalau di dalam karya ilmiah kita gabung, yang bab satu itu kita gabung aja semuanya. Kemudian ada teori, kemudian ada teori, kemudian ada metode yang malah teori masuk ke bagian pendahuluan kalau di dalam karya ilmiah.
Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian sangat penting di dalam artikel jurnal. Kemudian baru kita hasil penelitian seperti apa. Kita deskripsikanlah tari piring itu apa, kemudian fungsinya itu apa, misalnya deskripsi lokasinya, misalnya apa hubungannya deskripsi lokasi dengan tarian itu. Nah, itu kalau penelitian etnologi, antropologi memang perlu itu. Tapi kalau misalnya Anda penelitiannya tentang estetika, apakah penting Anda menulis tentang lokasi penelitian? Kan enggak, tapi sang tari itu sendiri yang akan ditulis gitu, itu yang perlu. Kemudian tujuan penelitian, pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Penelitian dapat bertujuan atau menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan, menerapkan suatu gejala, konsep, dugaan, menganalisis misalnya. Itu isinya tujuan penelitian. Tujuan harus konsisten dengan rumusan masalah, mencerminkan proses penelitiannya. Dengan kata lain, tujuan penelitian merupakan jawaban dari masalah yang diajukan. Jadi tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis, mengungkapkan gitu, menelusuri. Nah, misalnya itu isinya harus seperti itu ya. Kemudian kajian pusaka, kaitkan dengan karya-karya. Kajian pusaka itu bagaimana kita dengan karya-karya, bukan dengan topik yang Anda tulis tuh. Jadi kajian pusaka itu kan ada dua ya. Yang pertama kajian teoritis, teori-teori yang berhubungan langsung dengan topik yang Anda tulis itu, makalah yang Anda tulis itu, judulnya tentang apa, tentang bentuk penyajian, mana teorinya, tentang kontinuitas misalnya, tentang fungsi, teori-teorinya dimunculkan semuanya. Kemudian tentang koreografi misalnya Anda munculkan. Kemudian nanti kajian yang relevan. Kajian relevan sebaiknya adalah tari-tari yang ditulis orang, tari yang sama dengan kita. Kalau tari piring saja kita ya. Semuanya kita ini buat ininya. Tentang tari piring. Kita kajian relevannya. Jadi jangan kalau mengambil tari-tari lain, sebenarnya tari itu sendiri tidak pernah harus diambil dong. Siapa yang meneliti? Siapa yang pernah meneliti tari itu gitu. Itu yang penting. Ibu rasa untuk pertemuan kali ini rekaman video ini hingga ini saja dulu ya. Jadi saya menjelaskan tentang itu. Nanti saya share ini PowerPoint ini kepada Anda. Sekian saja ya. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.